Soal yang ketiga, yakni jika tekanan yang diakibatkan oleh zat cair pada suatu kedalaman dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman tempat tersebut, tentukanlah hubungan persamaan antara tekanan tersebut dengan massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman tempat itu. Nah, tentu sebelumnya ada baiknya jika kita juga berlatih terlebih dahulu mengenai mencari dimensi dari beberapa besaran. Di sini ada beberapa besaran yang kita perlu ketahui dimensinya. Yang pertama adalah tekanan atau pressure. Pressure atau tekanan di sini kita definisikan sebagai gaya yang menekan dibagi dengan luas bidang yang ditekannya. Jadi seandainya kita mempunyai suatu permukaan lalu ditekan oleh suatu gaya, nah sebut saja luas permukaan ini A, maka tekanan pada permukaan ini tadi nilainya sama dengan gaya dibagi luas. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa gaya memiliki satuan Newton atau sama dengan kilogram meter per detik kuadrat. Nah, sedangkan luas memiliki satuan meter persegi. Jadi kita bisa tuliskan satuan tekanan di sini kilogram meter pangkat minus 1 detik pangkat minus 2. Karena itu tekanan memiliki dimensi M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Nah, yang kedua adalah mengenai massa jenis. Massa jenis atau rho di sini adalah nilai massa benda dibagi dengan volume benda tersebut. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik, di mana dimensinya adalah M, L pangkat minus 3. Nah, untuk percepatan gravitasi memiliki satuan meter per detik kuadrat. Jadi kita sudah pernah satuannya adalah meter per detik kuadrat dan dimensinya L T pangkat min 2. Lalu kedalaman H di sini memiliki satuan meter karena itu adalah suatu jarak sehingga dimensinya adalah L. Baik, sekarang kita tuliskan kembali bentuk persamaan umum dari tekanan tersebut, di mana tekanan atau P sama dengan konstanta tidak berdimensi dikali massa jenis pangkat A dikali percepatan gravitasi pangkat B dikali kedalaman pangkat C. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai dari pangkat A, B, dan C ini. Baik, tekanan tadi dimensinya adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Nah, kemudian sama dengan K, konstanta tidak berdimensi kita lewatkan. Lalu massa jenis M, L pangkat min 3, pangkat A. Lalu G, percepatan gravitasi, L T pangkat min 2, pangkat B. Lalu H, kedalaman L pangkat C. Nah, kita lihat dulu untuk yang ruas sebelah kanan, di mana M-nya memiliki pangkat A, lalu L-nya minus 3A plus B, di sini ada L pangkat B, lalu plus C. Kemudian T, di sini pangkat minus 2B. Nah, untuk ruas sebelah kiri kita lihat di sini M-nya memiliki pangkat 1. Nah, kita bisa sekarang buat suatu persamaan antara pangkat yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, di mana M tadi pangkat 1 dan di sebelah kanan pangkatnya A. Jadi kita pertama langsung mendapatkan nilai A di sini yakni 1. Lalu untuk dimensi L di sebelah kiri minus 1 dan di sebelah kanan minus 3A plus B plus C. Nah, kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini karena meskipun kita mengetahui A, tapi kita belum tahu nilai B dan C. Jadi persamaan ini masih mengandung dua hal yang belum diketahui, yakni B dan C.
Kemudian dimensi T untuk ruas sebelah kiri minus 2 dan ruas sebelah kanan minus 2B. Nah, ternyata nilai B di sini kita bisa mendapatkan yakni 1 juga. Nah, baik, kita akan kembali ke persamaan yang kedua, di mana minus 1 sama dengan minus 3 dikali A ditambah B ditambah C. Di sini kita bisa hitung nilai C-nya adalah sama dengan 1 nilai C-nya. Jadi kalau kita tulis kembali tekanan hidrostatik atau tekanan yang diakibatkan oleh suatu zat cair pada suatu kedalaman, nilainya sama dengan K dikali Rho pangkat 1 dikali G pangkat 1 dan dikali H pangkat 1. Nah, apabila kita nanti hitung dengan menggunakan penurunan tekanan di mana pada suatu kedalaman adalah sebesar berat zat cair dibagi luas bidang yang ditekannya, kita akan mendapati bahwa K di sini adalah 1. Jadi tekanan hidrostatika pada suatu kedalaman sama dengan Rho pangkat 1 kali G kali H. Jadi makna dari apa yang kita dapati di sini adalah makin dalam suatu tempat dari permukaan zat cair, tekanan tempat tersebut makin besar. Jadi kalau misalkan ini kita ada suatu danau, makin dalam tempat tersebut dari permukaan danau, maka tekanannya makin besar.